Pada dasarnya, seseorang pada saat dihadapkan oleh tekanan atau hal-hal yang membuat cemas, maka secara alamiah dia akan melakukan berbagai tindakan strategi psikologis untuk membuatnya nyaman. Satu bentuk pertahanan diri yang kita sebut mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan citra dirinya agar tetap positif dan membuat nyaman dirinya. Gitu. Nah, berbagai macam cara dilakukan, terutama salah satunya adalah dengan melakukan tindakan sadar yang gunanya itu untuk mengalihkan rasa-rasa atau emosi-emosi negatif itu kepada tindakan-tindakan yang berbeda atau tidak ada hubungannya dengan konflik tersebut. Gitu. Baik, kecakapan seseorang dalam menyelesaikan masalah ya, ini tergantung dari apa yang biasa dia jalani. Diajarkan, dijalani berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Semakin dia diajarkan sedari dini bahwa ayo nak, masalah itu harus kamu hadapi. Perasaan atau tekanan itu harus kamu hadapi untuk kamu selesaikan. Bukan lari, bukan berlarut-larut gitu ya. Maka otomatis dia akan belajar untuk punya cara-cara yang positif, bagaimana harus berkonfrontasi secara positif kepada sumber masalah, kepada orang-orang yang terlibat dengan masalah tersebut. Gitu. Kalau kita lihat dari infotainment yang sudah muncul di beberapa televisi, itu kan di sana ada disebutkan isbat cerai. Jadi isbat cerai itu artinya ada dua permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang dilakukan dalam satu proses. Jadi isbat dulu. Nah, kalau sudah ada kata dengar kata isbat, itu sudah dipastikan bahwasanya pernikahan itu tidak tercatat di KUA manapun. Sehingga perlulah penetapan dari Pengadilan Agama mengesahkan bahwasanya pernikahan antara Alsat dengan Nisa itu sah di mata hukum. Nah, ketika itu sudah sah di mata hukum, ditetapkan oleh majelis hakim, baru dilanjut langsung dengan proses perceraian. Itu makanya ada istilah isbat cerai, menetapkan dulu pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya yang tidak tercatat, lalu dilanjutkan dengan proses perceraian. Ya pasti, karena itu isbat, pasti nikahnya pasti nikah siri. Tidak mungkin kalau nikah tercatat tidak perlu isbat lagi, langsung saja proses. Kalau biasanya nikah siri itu tidak ada pengantar dari RT RW, bahkan tidak tahu RT RW kelurahan sampai ke KUA juga tidak tahu. Jadi artinya antar keluarga aja ya Pak ya? Ya, antar keluarga, dan yang nikahnya biasanya nikahnya ya ada orang-orang tertentu. Ya, itu cara dia menjaga agar tetap ada di pikiran publik ya. Pernikahan, perceraian, perselingkuhan adalah masalah sehari-hari yang menarik. Banyak orang terkenal bukan karena prestasi, bukan karena karya, tapi karena pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Dengan tidak menutup kolom komentar, Alsat ini menurut saya ingin tetap dibicarakan dan mendapatkan tempat di benak netizen. Pro kontra itu disukai orang. Beberapa public figure tidak peduli kadang-kadang dengan isu kemiskinan, isu sosial lainnya. Mereka hanya peduli gimana dirinya tetap eksis walaupun dengan cara-cara mengeksploitasi perasaan netizen. Nah, isu menghamili anak orang adalah isu yang sensitif yang bisa mengundang orang untuk mendatangi akun media sosial terduga pelakunya. Kemudian orang itu melihat akun media sosialnya, melihat postingannya, kemudian tanpa disadari orang itu mengikuti akun figur tersebut. Jadi memang sebenarnya ketika seseorang memilih seorang pasangan, tentu harus dilihat latar belakang. Tentunya karakter menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan apakah kita cocok atau tidak. Tapi latar belakang juga tidak kalah pentingnya, seperti status, latar belakang keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Kenapa? Karena tentunya ketika kita memilih pasangan, kita ingin suatu kejujuran dan keterbukaan. Dan ketika ternyata dalam suatu hubungan dijalankan dan ternyata ada kejadian atau berita yang tidak sesuai dengan harapan, tentunya akan mengalami suatu kejutan besar dan atau kita sebut dengan shock begitu ya.
Kenapa? Karena ini di luar dari harapan seseorang, yang mana diharapkan suatu hubungan itu dijalankan dengan keterbukaan dan kejujuran tadi. Namun ketika di tengah jalan terjadi berita yang ya bisa saja memang tidak menyenangkan atau di luar harapan, tentunya akan terjadi kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang sungguh juga mungkin menyedihkan, menyakitkan, dan ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri ke depannya seperti apa ya, karena tentunya tidak ada seseorang yang mau menjalankan hubungan yang di awal sudah terjadi gangguan besar seperti ini. Betul, bisa jadi karena kembali lagi tadi tujuan dari melakukan mekanisme pertahanan diri itu, tujuannya adalah tadi membuat dia nyaman, satu tetap mempertahankan citra positifnya dia kan, gitu, supaya orang tetap mengenal dia sebagai figur yang baik, figur yang positif gitu ya. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya akan tetap mempertahankan citra dia seperti itu. Walaupun sebenarnya di sisi lain ini juga tidak dibenarkan. Bentuk mekanisme pertahanan diri ini sebenarnya secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai cara seseorang untuk melarikan diri. Nah, inilah yang sebenarnya tidak tidak disarankan untuk dilakukan dalam jangka waktu lama. Untuk menolong diri kita merasa nyaman sesaat, silakan, boleh. Tapi jika diabaikan terus ya perasaan atau konflik atau apa yang jadi sumber masalah ini berlarut-larut, maka bisa dipastikan ini akan berikutnya menjadi sumber stres, baik bagi diri ataupun lingkungan sekitarnya. Maka diharapkan secepatnya untuk pada saat kita mengalami perasaan atau rasa cemas tersebut, atau kita sadar apa sih sumber masalahnya, maka hadapi lalu selesaikan gitu. Karena kembali lagi dengan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, citra diri kita terbentuk positif, harga diri positif pun otomatis akan terbentuk. Semakin kita lari, maka itu sebenarnya akan merusak kesehatan mental kita sendiri. Hadapi lalu ada proses belajar di sana yang akan membuat kita semakin dewasa dan bijak, baik menghadapi masalah ataupun menghadapi kehidupan. Ya, memang banyak kasus kalau kita lihat di awal mungkin manis, tapi ternyata tidak demikian ketika berjalannya waktu, dan kemudian baru mungkin terlihat seperti apa, itu memang tergantung waktu ya. Jadi waktu pun akan menjawab. Jadi tentunya di awal kita punya harapan yang besar ya kan. Kita juga harus yakin dengan pasangan yang kita pilih. Namun waktu adalah merupakan juga ujian ya, karena di dalam waktu itu kita juga akhirnya bisa melihat bagaimana sosok dari pasangan yang kita pilih tersebut gitu. Makanya dalam suatu hubungan baiknya kita mengenal pasangan lebih dulu, kita menjajaki dulu, baru kemudian kita membuat keputusan yang lebih serius lagi, ke jenjang yang lebih ke depan lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.